Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3046 Menunggu Kelinci. Di jalan Taiko yang redup, Ye Chen berjalan di langit. Selain suara guntur, bagian jalan Taiko ini tidak bersuara, dan tidak ada tanda-tanda siapapun. Ye Chen berjalan dan memperhatikan sepanjang jalan, masih memanggil, mungkin masih ada makhluk surgawi, jika tidak teratur, mereka dapat menarik setan. Jalan ini adalah bulan Maret dan Mei. Baru pada bulan ke-6 dia memperbaiki dirinya di langit di atas sebongkah tanah yang hangus. Di tanah, ada pecahan senjata sihir yang rusak, yang ternoda oleh setetes darah, dan itu adalah darahnya. Dari darah khusus, tubuh roh Dao. Gumam Ye Chen pelan, dan mengambil pecahan kecil senjata ajaib dengan jentikan tangannya, memadamkan tetesan darah yang ternoda di atasnya. Tidak diragukan lagi itu adalah tubuh roh Dao, dan kemungkinan besar itu juga seorang jenderal kuno. Menghancurkan langit untuk memindahkan penyelamat, dia dikepung di tengah jalan, dan hanya setetes darah ini yang tersisa. Ye Chen mengambil kotak harta karun dan menyegel darahnya. Setelah orang itu dimakamkan, roh di dalam darah juga dihancurkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dibangkitkan. Ada cukup banyak orang untuk disembah, dan mungkin ada jejak roh. Ditawarkan. Sambil menonton, Ye Chen melirik ke satu sisi. Di sana, ada energi iblis yang mengamuk dan kekuatan kaisar ekstrim yang meluap-luap. Seharusnya kaisar tertinggi dari wilayah luar datang ke arah ini. Di tengah jalan, kesadaran terganggu. Ye Chen mencibir dan menghilang ke dalam kehampaan. Tidak lama kemudian, iblis yang mengamuk membanjiri dunia makhluk tertinggi dari alam iblis surgawi tiba, dan masih ada dua dari mereka, satu dengan rambut merah berkibar dan rambut ungu lainnya berkibar, keduanya berjubah dengan ganas. Menghilang. Kaisar iblis berambut merah menyipitkan mata iblisnya, memindai Qian Kun. Menurutmu mengapa itu adalah tubuh suci kuno? Kaisar iblis berambut ungu itu acuh tak acuh, matanya bersinar dengan cahaya ajaib. Setelah mengatakan itu, kepalanya tergerak, dan dia terkena pedang reinkarnasi Ye Chen. Dari kepala yang digulung, sosok Ye Chen bisa terlihat samar-samar, cahaya keemasan bersinar terang, itu benar-benar tubuh yang suci. Engah. Sebelum Ye Chen memberinya waktu untuk terkejut, dia menamparkan tubuh kaisar dengan satu telapak tangan, dan membunuh jiwanya bersamanya. Ini terjadi di jalan Taiko. Jika di surga, dia bisa membunuh kaisar iblis surgawi dengan satu pedang. Siapa? Keluar. Kaisar iblis berambut merah berteriak keras, dia melolong mendominasi, dan dia berlari tidak terlalu lambat. Saat kaisar iblis berambut ungu terbunuh, dia sudah melarikan diri, wajahnya sangat pucat, jiwa kaisar gemetar, satu pedang dan satu pengetahuan telapak tangan membunuh seorang kaisar, betapa menakutkannya orang yang menembak, jika Anda tidak melarikan diri, Anda tidak perlu melarikan diri. Bisakah kamu pergi? Ye Chen berkata dengan tenang, menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali, berdiri seperti monumen di jalan tempat kaisar iblis berambut merah melarikan diri. Ekaristi. Hati kaisar iblis berambut merah bergetar, dan mata kaisar mau tidak mau menonjol. Ekaristi tidak mengerikan, yang mengerikan adalah ekaristi kaisar Cheng, bagaimana ekaristi bisa membuktikan caranya. Tapi dia tidak salah, itu memang tubuh suci menjadi seorang kaisar, tidak heran bisa membunuh kaisar. Jadi, inilah pertanyaannya, dari mana datangnya ekaristi? Dia telah mengejar dan membunuh makhluk surgawi selama ribuan tahun di jalan kuno ini, tetapi dia belum pernah melihat ekaristi kuno. Saat dia terkejut, Ye Chen menutupi langit dengan telapak tangannya. Mata kaisar iblis berambut merah penuh kegilaan, dan dia menggunakan metode terlarang, dan tubuh kaisar langsung terangkat, dan tangannya terangkat ke langit untuk memblokir cetakan telapak tangan. Retakan. Engah. Ledakan. Ketiga suara ini datang satu demi satu, dan mereka cukup enak didengar. Telapak tangan Ye Chen jatuh, mematahkan tulang lengan kaisar iblis, dan tubuh kaisar juga meledak. Roh primordial ilusi berlutut dengan keras. Ayo pergi jalan bersamaku. Kaisar iblis berambut merah mendesis, menjadi semakin gila. Dao Yuanshen kaisar terhapus inci demi inci, menjalin kekuatan penghancur. Penghancuran diri, dia, kaisar, akan menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan dia melemparkan metode peri untuk memutar kembali waktu dalam sekejap, dan mengembalikan roh primordial kaisar iblis, yang meledakkan dirinya, kembali ke posisi semula.
Bahkan Kaisar Surga mungkin tidak familiar dengan kekuatan supernatural yang menantang surga ini. Terkejut, Kaisar Iblis berambut merah terkejut, dia tidak tahu bahwa pemahaman Ye Chen tentang hukum waktu begitu tinggi bahkan dia, Kaisar Iblis Surgawi, bahkan tidak memenuhi syarat untuk meledakkan dirinya. Ledakan. Tangan emas Ye Chen jatuh, menghancurkan roh primordial Kaisar Iblis, dan membuat cetakan 5 jari di tanah. Ini adalah kekuatan tubuh suci, dan tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Surga yang cukup untuk melihatnya. Setelah menghancurkan 2 kaisar berturut-turut, Ye Chen berbalik diam-diam. Itu juga berkat dia tidak berada di jalan Taiko di Dihuang, kalau tidak akan sangat ramai, jadi bagaimana jika ada ratusan kaisar, mereka bisa dihancurkan. Ketika berbicara tentang Dihuang dan yang lainnya, mereka sangat sengsara. Tubuh suci kuno Dacheng yang sunyi sepi tidak ada bandingannya dengan tubuh suci kuno Kaisar yang sunyi sepi, Kaisar biasa juga tidak ada bandingannya dengan Kaisar yang membuktikan Dao dengan tubuh suci kuno. Kemanapun mereka pergi, mereka semua adalah barisan yang dipukuli geng, yang telah disalahgunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, merupakan keajaiban bahwa mereka bertiga dapat bertahan sampai hari ini. Lagi pula, mereka bukan binatang buas seperti Ye Chen, yang bisa melawan dan melawan. Bahkan Kaisar Surga harus tertawa ketika melihatnya. Di dunia yang gelap, Ye Chen berhenti lagi. Tidak jauh dari situ, ada retakan besar yang sepertinya tersembunyi, panjangnya ribuan kaki, dan robek oleh petir. Agak mirip dengan retakan sebelum dia datang. Tak perlu dikatakan, itu bisa dianggap sebagai jalan. Namun, Ye Chen tidak membahasnya. Itu bukan lubang tikus, dan itu tidak terhubung ke langit, itu seharusnya alam iblis jahat, atau mungkin alam iblis surgawi, atau alam iblis suci, karena bisa mencium bau roh jahat melalui celahnya. Tidak semua orang bisa mencium bau nafas seperti itu, bahkan dengan penglihatan dan kekuatan gaibnya, dia hanya bisa merasakannya secara samar. Bagus. Ye Dadi tersenyum, dan pencuri yang tertawa itu sangat senang. Dia dengan sadar mengorbankan sumber jalan Kaisar, berubah menjadi busur dewa, dan kemudian berubah menjadi panah dewa dengan kekuatan ruang dan waktu. Dia sudah menarik busur seperti bulan purnama, menunggu seseorang keluar. Tidak lama kemudian, retakan itu berdengung, dan sesosok keluar dari dalam, menginjaknya, dan dunia terguncang. Levelnya tidak setinggi biasanya, tetapi peringkatnya tidak sepadan dengan levelnya. Bingung keluar dari aura puncaknya. Zeng, engah. Ye Chen melancarkan serangan, menghancurkan langit dan bumi dengan satu panah, Emodi, yang baru saja membuka celah, ditembakkan oleh panahnya, dan tubuh Kaisar runtuh di tempat, dan jiwa Kaisar juga berubah menjadi abu inci demi inci. Kaisar Ermo, yang meninggal dengan sangat tertekan, tidak tahu harus kemana, jadi dia pergi ke jalan Huang Quan, ketika dia tiba, dia tidak tahu siapa yang menembakkan panah pembunuh. Ye Chen membengkokkan busurnya dan mengatur panahnya lagi, hanya karena Kaisar kedua telah tiba. Zeng, engah. Ada 2 suara, tanpa urutan tertentu, Kaisar jahat mati lebih sederhana, dengan retakan di kaki depannya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas, jadi dia dikirim langsung ke gerbang neraka oleh panah Ye Chen. Bagaimana kalau berbicara tentang tubuh suci Kaisar Cheng? Luar biasa. Sangat sulit bagi orang lain untuk membantai seorang kaisar, tetapi dia beruntung, dia menembakkan panah dan membunuh satu, dan itu mudah. Membunuh yang tertinggi seperti lelucon, dan dia benar-benar menjadi pembantai kaisar profesional. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Kaisar jahat ketiga tiba. Kaisar ini memiliki pangkat yang lebih tinggi, dia adalah Kaisar Puncak, kepalanya berbentuk lingkaran lebih besar dari Kaisar Junior, dan matanya yang berdarah yang berputar-putar itu jahat dan ganas, dan juga penuh kehancuran. Zeng, tembakan Ye Chen, dan kekuatan panah sangat menghancurkan. Siapa? Dianfeng Emodi berteriak keras, persepsinya benar-benar tidak tertutup, dia berbalik, dan pedang ajaib di tangannya tiba-tiba muncul, satu pedang menghancurkan panah ruang dan waktu Ye Chen. Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya ketika dia melihatnya, ternyata alam jahat tidak semuanya sampah, dan masih ada orang-orang luar biasa, sama seperti Kaisar ini, yang lahir dengan hang setingkat dewa. Apa yang disebut gantung tingkat dewa mengacu pada kekuatan tabu, yang mengelilingi hukum ruang dan waktu. Sayangnya, dia memblokir panah pertama, tetapi gagal memblokir panah kedua. Panah kedua adalah panah reinkarnasi, yang menembus kepalanya. Sialan. Dianfeng Emodi melolong marah, mengguncang alam semesta, dan guntur serta kilat yang mengamuk mengering di tempat karena suara ini. Melolong keras, tidak ada gunanya digantung, dia terkena panah Ye Chen dengan kuat, seluruh kepalanya meledak, dia mundur 2 atau 3 langkah, dan sebelum dia bisa berdiri diam, panah ketiga sudah mengenai dia. Engah.
Cahaya berdarah dari jalan kaisar masih sangat menyilaukan, kaisar puncak tanpa kepala dihancurkan oleh Ye Chen dengan panah. Sekarang, seluruh dunia diam. Ye Chen berjongkok dalam ketiadaan, memegang busur di satu tangan dan anak panah di tangan lainnya, dan menunggu retakan bergetar, dan dia menemukan triknya. Saat retakan berdengung, akan ada yang tertinggi yang datang. Ini adalah kebenaran. Setengah jam kemudian, Yang Maha Tinggi muncul dari celah lagi, dan dia masih Emodi, seorang kaisar tingkat menengah. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, ada semacam kekuatan ilahi yang tersembunyi di tubuhnya, agak mirip dengan kekuatan dewa. Kekuatan iblis suci. Ye Chen membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan mengambilnya dengan satu anak panah, oke. Setelah itu, setiap kali kaisar jahat datang, kecuali kaisar puncak khusus, mereka pada dasarnya dibunuh dengan satu panah. Yang mati bukanlah yang paling tertekan, hanya lebih bingung, dan semua orang yang terbunuh tertangkap basah. Setelah beberapa hari, sudah ada puluhan kaisar jahat yang dimakamkan di Ye Chenjian, dan ada banyak kaisar puncak. Makhluk tertinggi di antara para kaisar memainkan peran sebagai pemburu dengan sangat baik, jadi dia hanya duduk di sana dan menunggu kelinci, dan menggulung namanya satu per satu. Bagaimana mengatakan, jarang melihat kaisar sembrono seperti dia. Berkat dia menjadi kaisar yang hebat, jika dia berada di level kaisar surgawi, dia mungkin terbunuh di celah dan pergi ke alam iblis jahat untuk membuat kekacauan besar. Bos, gaya agresifmu semakin mempesona. Di dunia kecil, Chaos Cauldron berdengung dan bergetar, dan Chaos Fire dan Chaos Thunder juga mencemooh setiap kali Tuan menghancurkan seorang kaisar, semacam lingkaran cahaya di atas kepalanya akan bersinar sekali. Itu menarik, tidak hanya mempesona, tetapi juga mengganggu. Ye Chen mengabaikannya dan masih menatap retakan itu, seharusnya retakan khusus yang sudah ada selama 3-5 hari dan belum hilang. Namun, semakin banyak waktu berlalu, semakin dia menyukainya. Ketika dia datang ke Jalan Taiko, jika dia tidak menemukan Di Huang, Hong Yan, dan God of War, maka dia akan mendapatkan lebih banyak kepala dan menunggu kelinci. Misinya adalah perjalanan panjang. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tiba-tiba, retakan itu bergetar lagi, dan itu bergetar lebih keras dari getaran sebelumnya sebelum ada yang terlihat, suara setan yang bergolak dan tumpul datang dari dalam. Ye Chen telah membengkokkan busurnya dan memasang anak panahnya, tetapi melihat postur ini, dia dengan sadar menarik busur Dao Kaisar dan panah Samsara, lalu bangkit, memutar lehernya dengan keras, dan mata Kaisar bersinar terang. Yang keluar selanjutnya bukanlah Kaisar Agung, dilihat dari gerakan retakan yang bergetar, itu pasti Kaisar Langit, jelas bukan Kaisar Langit biasa, karena Ye Chen sudah mencium hukum waktu. Untuk Kaisar seperti itu, tidak mudah menembak dengan panah, Anda harus menggunakan tinju, dan tidak ada penindasan di Jalan Taiko. Ledakan. Di retakan, satu telapak kaki telah melangkah keluar, dan dunia bergetar saat diinjak, guntur dan kilat yang kelelahan telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan mengamuk lagi. Kaisar Emotian telah tiba. Meskipun dia adalah monster humanoid, dia tidak bisa menyembunyikan kecemerlangan Kaisar. Mata tunggalnya yang besar tidak terlihat dan kacau. Mata ajaib berevolusi dan menghancurkan dalam kekacauan, menampilkan gambar segunung mayat dan lautan darah. Episode 3047 akan menghancurkan Anda cepat atau lambat. Ledakan. Gemuruh. Dunia gelap menjadi bergolak karena kedatangan Kaisar Langit setan jahat, tidak mampu menahan paksaan Kaisar Langit. Kaisar Emotian sedikit mengernyit. Ada begitu banyak Kaisar Emo di sini sebelumnya, kemana mereka pergi? Akal ketuhanannya menyapu mereka, tetapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Senior, apa yang kamu cari? Ye Chen keluar dari ketiadaan dan menatap Supreme Evil Demon sambil tersenyum. Tubuh suci. Kaisar Emotian menyipitkan matanya sedikit, dan hanya dengan satu pandangan, dia melihat darah Ye Chen, dan itu juga tubuh suci yang telah membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar. Sebagian besar kaisar besar keluarga telah dibantai oleh Ekaristi. Kenapa kamu tertawa? Kaisar Emotian berkata dengan acuh tak acuh, dia masih berdiri di tanah untuk sesaat, tetapi pada detik ini, dia telah mencapai puncak misti, apa yang harus saya katakan? Kaisar ini sepertinya tidak terlalu suka berbicara dengan orang-orang dengan kepala tegak, dia suka Lingtian melihat ke bawah, seperti saat ini. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku menunggu ikan besar. Ye Chen jujur, semakin dia tertawa, semakin bahagia dia. Menjadi seorang kaisar, kamu masih seekor semut. Suara Kaisar Emotian seperti guntur, dan hanya satu kata yang dapat menghancurkan puncak yang terkuat. Ini adalah kekuatan Kaisar Langit. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihatnya menutupi udara dengan telapak tangannya.
Meskipun telapak tangan ini polos dan biasa-biasa saja, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyatu dengan kekuatan magis kaisar, dan dibentuk dengan hukum tabu, semuanya menjadi tidak terlihat dan jatuh dari langit, menyebabkan waktu membeku. Benar, dia bukan kaisar langit biasa, dan dia lahir dengan hukum waktu, tetapi kaisar langit, guru naga samsara, bisa dibandingkan. Tingkat kaisar surgawi, benar-benar ada dua kuas. Ye Chen menghela nafas, tetapi dia tidak takut, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, mengepalkan tangan emasnya, dan kembali ke satu, dan meledak ke langit. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, telapak tangan kaisar surgawi diledakkan di tempat, tidak ada kekuatan sihir kaisar langit, atau hukum waktu apapun, yang dapat menandingi tinju Ye Chen untuk menang, cetakan telapak tangan dihancurkan, dan bahkan kaisar langit sendiri terkejut untuk mundur selangkah, menginjak-injak ketiadaan. Ada sesuatu yang aneh di mata Kaisar Emotian, saya benar-benar meremehkan tubuh suci kecil ini, tetapi, kejutan hanyalah kejutan, dia tidak marah sama sekali, tetapi lebih lucu dan sadis, telapak tangan Ling Tian sebelumnya tidak melakukan Anda terbaik, itu hanya tes. Dia sedang menguji, dan Ye Chen juga sedang menguji. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Ye Chen juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan. Ada ledakan lain, dan Ye Chen mencapai puncak misti, tanpa senjata di tangannya, hanya tinju Kaisar Kehancuran 8. Kaisar Emotian tersenyum, mengembangkan hukum Kaisar dengan satu tangan, dan menjadi lautan darah iblis, membawa roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit, langsung membongkar kekuatan pukulan Ye Chen, dan lautan iblis yang berjatuhan juga langsung menelan Ye Chen. Chen, energi darah memadamkan cahaya keemasan Ye Chen. Hancurkan. Kaisar Emotian berkata dengan ringan, berbicara dengan santai. Hancurkan adikmu. Ye Chen mendengus dingin, menggambar sungai peri dengan satu tangan, dan membelah lautan sihir, seperti petir yang membubung ke langit, dia menamparnya dengan telapak tangannya. Menarik. Sudut mulut Kaisar Emotian sedikit naik, dan tubuhnya menjadi ilusi sesaat. Itu harus menjadi semacam metode abadi yang mirip dengan cara Kaisar. Dia dengan mudah menghindari cetakan telapak tangan, mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Ye Chen. Ye Chen memberontak melawan kekacauan dan menghindarinya seketika. Bersenandung. Baru saja ketika dia duduk, dia mendengar dengungan di kehampaan, dan Kaisar Emotian telah berubah menjadi menara ajaib dan menutupinya menjadi menara. Meskipun hukum Kaisar ini kuat, itu tidak bisa menjebak Ye Chen, baru saja, dia dihancurkan oleh tinjunya dan melarikan diri lagi. Kaisar Emotian datang dengan trik baru lagi, mengubah jari-jarinya menjadi bulan yang mendung, mengubah tangannya menjadi matahari yang terik, menyebarkan langit berbintang yang luas, bintang-bintang di seluruh langit, semuanya bersinar dengan cahaya ajaib, bahkan mendung bulan dan matahari yang terik, juga bersinar dengan lampu ajaib, menerangi kegelapan langit dan bumi memiliki kekuatan penghancur. Bersenandung. Tongkat di tangan Ye Chen muncul tiba-tiba, mengangkat langit dengan satu pilar, mengaduknya dengan keras, mengganggu alam semesta dan menghancurkan langit berbintang yang luas. Kaisar Emotian mengeluarkan dengusan teredam, dia pasti telah diserang balik, dan ekspresinya yang lucu tiba-tiba menjadi lebih ganas. Kamu telah menyinggung Yang Mulia. Kaisar Emotian sangat marah, dan visi jalan Kaisar terwujud. Itu adalah tanah iblis yang gelap gulita, dengan tulang menumpuk di dalamnya, dan darah mengalir ke sungai. Kilat guntur dan listrik menghubungkan langit dan bumi. Ye Chen tidak repot-repot membicarakannya, dan menopang dunia yang kacau, gunung dan sungai di dunia diubah menjadi ilusi, dan rumput, bunga, dan pohon ditumbuhi, semuanya diwarnai dengan spiritualitas kekacauan, dan hukum misterius terjalin di dalamnya. Ledakan. Kedua penglihatan itu bertabrakan, alam semesta tiba-tiba runtuh, dan ada lingkaran cahaya nirwana menyebar kemanapun ia lewat, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, berkat fakta bahwa tidak ada seorang pun di sini, jika tidak, ia akan hancur menjadi abu terbang. Melihat kedua sisi lagi, tanah sihir gelap Kaisar Ermo terkoyak, dan bahkan dia, Kaisar Langit, terlempar ke belakang. Di sisi lain, dunia Ye Chen yang kacau balau penuh dengan momentum, berkembang dengan sendirinya, dan kemarahan yang agung terendam sepotong demi sepotong. Jelas, tanah iblis yang gelap gulita jauh dari cukup untuk dilihat, atau dengan kata lain, pemahaman Kaisar Emotian tentang Tao, yang jauh lebih rendah daripada tubuh suci yang membuktikan Tao dan menjadi Kaisar, dan penglihatan. Membahas Tao benar-benar hancur, ada juga celah di jalan pencerahan. Oke, sangat bagus. Kaisar Emotian mendengus dingin, dengan tombak hitam ekstra di tangannya, menembus alam kekacauan dengan tombak, seperti yang dilakukan Ye Chen sebelumnya, mengaduk dunia dan menghancurkan alam kekacauan.
Di dunia kacau yang runtuh, tinju emas meledak, dan tulang berdarah Kaisar Ermo terbang melintasi tubuh. Tulang Kaisar diwarnai dengan darah gelap Kaisar, dan mereka runtuh menjadi kehampaan, menghancurkan ruang selama jatuh. Sekarang, Kaisar Langit Emo benar-benar tidak tenang. Tubuh suci kecil itu terlalu kuat. Tubuhnya dari Kaisar Iblis Surgawi tidak dapat dihancurkan, dan tidak ada yang dapat menembus wilayah Kaisar Agung. Teman Tao, sepertinya tinjuku lebih keras. Ye Chen tersenyum, dan berjalan selangkah demi selangkah, dengan pedang abadi samsara di tangannya. Reinkarnasi. Emodi menyipitkan matanya lagi, tidak hanya diremehkan, tetapi juga terkejut. Ye Chen memahami lebih banyak hukum daripada yang dibayangkan. Zeng. Ketika dia melihatnya, Ye Chen telah membunuhnya dalam sekejap, dan Dewa Guntur terbanglah yang memotong kepala Kaisar Langit dengan pedang tajam. Sialan. Kaisar Emotian meraung, kepalanya hilang, tetapi tubuhnya masih di sana, begitu pula Dao Primordial Spiritnya. Dia melarikan diri dalam satu langkah, dan menghapus tanda reinkarnasi yang terukir padanya oleh Ye Chen oleh hukum waktu jika kepala tidak dibunuh Cut, tidak tahu keberadaan jejak. Kemana harus pergi? Ye Chen membuka mata reinkarnasi yang kacau, ditujukan pada Kaisar jahat yang melarikan diri, mendesaknya dengan kekuatan reinkarnasi, dan melemparkan Amaterasu. Pada saat yang sama, api hitam pekat menyala di tubuh Kaisar Ermo yang tidak utuh. Itu bukan nyala api yang nyata, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Amaterasu biasa tidak berguna bagi Kaisar, tetapi ketika Ye Chen melemparkannya, itu berbeda. Orang yang tidak memahami reinkarnasi, bahkan jika mereka berada di tingkat Kaisar, tidak dapat memadamkan api, dan siapapun yang menderita akan menderita. Kaisar Emotian juga orang yang kejam, dia memotong setengah dari nyala api, seolah-olah dia sangat mengenal Tianzhao, meskipun kekuatannya kuat, tidak sulit untuk dihancurkan, terus terang, itu adalah mutilasi diri. Ketangguhannya masih sangat mendominasi. Kepala yang dilepas telah dibentuk kembali, dan tubuh Kaisar yang terpenggal juga telah disusun kembali dengan darah dan tulang. Wajah itu sangat mengerikan, dia adalah Kaisar Surga. Dipukuli begitu parah oleh Kaisar kecil. Zeng. Ye Chen tiba lagi dalam sekejap, mengayunkan pedangnya dan menebas. Emodi telah dipersiapkan sejak lama, dan mengayunkan Zan Ge untuk memukul pedang samsara secara langsung. Kapan? Paung. Dentang. Setelah itu, terdengar suara logam berbenturan, suara dentang cukup keras, dan keduanya bertarung tanpa hasil, yang satu memegang pedang peri, yang lain memegang pedang, setiap kali mereka bertabrakan, ada percikan api kematian. Kaisar Emotian menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan dikejutkan oleh kekuatan Ye Chen. Adapun Ye Chen, semakin dia bertarung, semakin halus dia bukan seorang kaisar biasa, dan dia tidak memiliki penindasan. Tiba-tiba, langit dan bumi berdengung, dan alam semesta berada dalam kekacauan. Ada kekuatan misterius dan kuat yang tumbuh seketika. Baik Ye Chen maupun Kaisar Langit Emo tidak dapat menolaknya, dan hukum menjadi salah. Hanya dalam beberapa saat, keduanya tertarik ke segala arah. Jalan Taigu, ini benar-benar aneh. Ye Chen mengerutkan kening, dan dia sudah berpikir tentang cara membunuh Kaisar jahat. Siapa yang mengira bahwa akan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, tidak terlihat dan tidak berbentuk, hanya misterius dan mendominasi. Itu tidak bisa dibalik, saya ingin berhenti, tapi saya tidak bisa. Dia mengerutkan kening, dan Kaisar Emotian juga terlihat bingung, dan dia juga kembali ke jalan Taiko, meninju dan memukul, mengapa dia masih menjalani operasi ini, dan dia belum memukulnya dengan keras, dan belum membalas Ekaristi. Kekuatan misterius datang tanpa peringatan, dan tidak mungkin untuk dilawan. Selain itu, dia tak tertahankan bahkan pada tingkat Kaisar Surgawi. Ledakan. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya mendengar dua ledakan, datang dari dua arah. Ye Chen dan Emodi, tidak hanya tersapu jauh, tapi akhirnya berhenti, tidak terluka, tapi sangat malu. Ye Chen memperbaiki tubuhnya, menyipitkan matanya sedikit, dan mengintip ke alam semesta, kebenaran terjalin, mengikuti lintasan tertentu, berjalan diam-diam, itu pasti perang sebelumnya, yang mengganggu alam semesta, menyebabkan kekuatan misterius berkembang biak dan terbelah kedua orangnya tersapu sendiri. Melihat hal ini, mata Ye Chen semakin dalam, dan dia bahkan lebih heran dengan metode permaisuri Istana Surgawi kuno, yang benar-benar menakjubkan. Jalan menuju hutan belantara prasejarah kuno ini jauh lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Hanya kekuatan itu, sudah cukup baginya untuk terkejut. Benar saja, permaisuri surga harus datang untuk memulihkan jalan Taiko ini. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih tertinggal jauh.
Di depan wanita tangguh itu, dia tampak seperti anak kecil. Menutup matanya dari ketiadaan, Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah. Ayo, lanjutkan. Kemudian, terdengar teriakan nyaring, melolong sangat dominan, dia memanggil Kaisar Langit Emo. Meskipun bagian jalan kuno ini sangat luas dan tak terbatas, dia yakin Kaisar Langit dapat mendengarnya. Itu benar, Kaisar Emotian bisa mendengarnya, tapi pria itu tidak merespon, dia bersembunyi di suatu tempat, dan tidak berani mengatakan apapun. Hancurkan kamu cepat atau lambat. Emodi menggertakkan giginya, wajahnya ganas, dan dia ingin bertarung, tetapi tidak sekarang, dia harus meluangkan waktu untuk mempelajari tubuh suci, itu sangat aneh, sebelum itu, dia masih sembunyikan lebih baik, setelah penelitian menyeluruh, tidak akan terlambat untuk menelepon. Aku tahu kamu bisa mendengarku, kenapa kamu tidak keluar dan berlatih? Kaisar Agung, kenapa kamu terlihat seperti wanita? Bodoh, semua orang di alam iblis jahat itu bodoh. Jauh di langit, Ye Chen mengutuk lebih keras dari sebelumnya. Kegembiraan, itu benar, tapi itu tidak memalukan, dan semua kata-kata cabul dipindahkan dalam satu set, hanya untuk memaksa Kaisar Emotian keluar, dan jika orang itu bertekad untuk bersembunyi, dia tidak akan dapat menemukannya, jalan Taiko ini terlalu besar, sangat sulit untuk menemukan seseorang. Aku akan menghancurkanmu. Anjing yang dimarahi itu berdarah, dan Kaisar Emotian sangat marah, tetapi dia tidak keluar, dengan patuh, dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari Ekaristi, jadi dia harus mencari tahu pintunya, sehingga dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Orang tua itu menghitung, kamu adalah kura-kura yang menyusut. Ye Dadi masih memarahi, mencari cara untuk menemukan cara, mencari cara untuk memarahi sepanjang jalan, lihat mulutnya. Itu tidak pernah berhenti. Kaisar tertinggi di antara para kaisar, tidak hanya dapat mempertahankan adegan dalam pertempuran, tetapi juga memiliki bakat dalam memarahi pertempuran, dan tidak pernah kalah dari siapapun. Jika masalah ini menyebar ke surga, itu akan menjadi cerita yang bagus lagi. Kaisar surga yang agung tidak berani menunjukkan kepalanya setelah dimarahi oleh Kaisar Chu yang agung. Butuh 3 hari agar omelan itu berhenti. Dilihat dari ekspresi Ye Dadi, dikatakan bahwa dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus, dia sangat mengagumi Kaisar itu, dia benar-benar dapat menanggungnya, dan dia bahkan tidak dapat memarahinya, mungkin dia sedang memikirkan cara untuk menghancurkannya. Dia juga belajar menjadi pintar, dan dia tidak bisa melakukannya secara agresif, jadi dia hanya bisa menggunakan cara-cara bodoh. Yang disebut metode bodoh hanyalah satu kata, temukan. Maka Anda harus mencarinya, dan Kaisar Ermo tidak akan keluar sendiri dengan bodoh. Tiba-tiba, Ye Chen melarikan diri ke ketiadaan, menggunakan langit untuk menutupi kesempatan, berbagai metode rahasia untuk menutupi asal, menyelinap ke dalam ketiadaan, menemukannya kemanapun dia pergi, dan itu tidak akan selesai sampai Kaisar jahat memusnahkannya. Pencarian ini adalah bulan Maret dan Mei. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah melakukan perjalanan melalui terlalu banyak dunia, tetapi dia belum melihat Kaisar jahat orang itu pasti ahli bersembunyi. Di bulan ke-6, Ye Chen akhirnya memutuskan bentuk terakhirnya. Bukannya dia tidak mau pergi, itu karena tidak ada jalan di depan, jalan Taiko rusak, dan dia telah mencapai ujung jalan Taiko ini. Berdiri di ujung seperti berdiri di tepi jurang. Melihat ke depan, tidak ada apa-apa, dan Anda tidak dapat melihat jalan ke depan. Melihat ke bawah, itu kabur dan padat, dan kadang-kadang ada kilatan petir dan guntur. Tidak ada konsep langit dan bumi, maupun konsep ruang dan waktu. Setelah membacanya, saya tidak merasa jiwa saya bergetar, dan jika saya melihatnya beberapa kali, saya merasa bahwa pikiran saya akan ditelan. Jika kamu jatuh, akan ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Gumamnya dengan nada yang sangat yakin. Berdiri di sini dan melihatnya, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Berlutut. Dia tidak bisa membayangkan, kekuatan macam apa yang harus digunakan untuk melanjutkan jalan yang rusak seperti itu, kekuatan supernatural apa itu. Sekali lagi, dia tiba-tiba merasa sangat kecil dan lemah. Dibandingkan dengan permaisuri Tianting kuno, dia memang hanya bermain-main. Jadi bagaimana jika dia menjadi seorang kaisar di tubuh suci, itu tidak cukup. Setelah sekian lama, dia menutup matanya, berbalik dan pergi. 7 atau 8 hari kemudian, Kaisar Emotian juga tiba di sini, menunduk, wajahnya pucat, dan hatinya gemetar. Jalan Taiko sepi. Ye Chen sedang mencarinya, dan Kaisar Emotian bersembunyi, mereka berdua seperti bermain petak umpet, Ye Chen tidak dapat menemukannya, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Setelah beberapa bulan penelitian, Kaisar Emotian masih belum berani memimpin. Dalam hal tingkat kultivasi, dia jauh melampaui Ye Chen,
tetapi dalam hal pencerahan, tubuh suci kecil itu melampaui dia. Di sini, Ye Chen berhenti lagi, benar-benar kehilangan kesabaran. Metode agresif tidak mudah digunakan, cara bodoh untuk menemukan seseorang ini tampaknya tidak dapat dijalankan. Seorang kaisar surgawi memiliki banyak kekuatan, sangat sulit ditemukan. Dia duduk bersila, menyerah mencari, dan ingin mencoba metode lain, yang merupakan cara mimpi ilusi. Dia ingat bahwa Jining Suang telah melakukan lebih dari sekali teknik abadi yang menyeret orang ke dalam mimpi, tetapi dia belum memahaminya. Dibandingkan dengan mencari orang di seluruh dunia, metode ini mungkin lebih langsung. Dia jatuh ke dalam kondisi pencerahan, dan Kaisar Emotian juga menemukan tempat yang bagus untuk menyembunyikan semua peluang. Dia masih mempelajari tubuh suci kecil Kaisar Cheng. Gambarnya, di Lautan Para Dewa, ditampilkan berulang kali, untuk menyimpulkannya. Episode 3048 Mimpi Kaisar Langit. Dacu di malam hari damai dan tenang. Di puncak-puncak Gadis Giok, permaisuri hutan belantara timur berdiri dengan anggun, seperti peri dalam mimpi, diam-diam menatap langit berbintang. Sudah 3 tahun sejak Ye Chen pergi hari itu. Selama 3 tahun tidak ada kabar dari suaminya, tidak diketahui apakah dia telah sampai di Jalan Taiko, atau apakah dia telah menemukan Di Huang dan yang lainnya. Jangan khawatir, apakah benda itu sangat besar. Yang tidak tidur adalah Kaisar Dunia Bawah, yang sangat menyukai puncak Gadis Giok. Meskipun Ye Chen tidak ada di sana, permaisuri hutan belantara timur dulu. Mungkin, permaisuri kecil itu akan pergi mandi. Itu juga berkat ketidakhadiran Ye Chen. Jika dia tahu pikiran kecilnya, dia mungkin akan pergi ke dunia bawah lagi dan memberinya hemiplegia. Menurut legenda, orang yang tidak tahu malu saling menghargai. Giuniang, apakah ayah akan kembali? Ye Ling juga ada di sana, dan akan datang ke sini setiap malam. Ya, Yao Qi mengelus kepala kecilnya dan tersenyum lembut. Larut malam, kedua pria itu turun gunung. Malam itu, permaisuri Dong Huang tertidur lelap, yang dianggap sebagai retret. Setelah lebih dari 1000 tahun, dia telah mencapai kemacetan tingkat menengah. Jadi, dia adalah monster, bukan hanya Kaisar Dunia Bawah, tetapi bahkan Patriark Dao adalah lidah di pipi, Kaisar wanita termuda terlalu menentang surga. Malam itu, Ye Ling meninggalkan Yun Feng. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak malapetaka di surga, dan kultivasinya telah mencapai puncak bijak agung Tianjiao dari generasi yang sama pada dasarnya selamat dari malapetaka, dan pada dasarnya masuk ke ranah Kaisar Semu, dan dia masih menekan saya ingin menggunakan tahun-tahun untuk meletakkan dasar yang kokoh. Dia memasuki langit berbintang, mengenakan jubah lagi, dan mengenakan jubah lagi, seperti seorang turis, tercerahkan di sepanjang jalan. Pada malam yang tenang, dia datang ke rumah Tang. Sudah 10 tahun sejak dia datang untuk memberi hormat kepada Tang Sanxiao. Dia akan datang ke sini setiap 10 tahun sekali. Dia berdiri di depan makam untuk waktu yang lama. Sudah lebih dari 1000 tahun, dan dia masih bertobat untuk apa yang terjadi saat itu. Dia datang diam-diam, tanpa mengganggu siapapun. Masih ada 3 batang kesturi yang tertancap di depan makam tuan muda ketiga. Di bawah sinar bulan, punggungnya sedikit suram, mengenakan tudung, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan helai rambut putih, dan jubah yang bergoyang lembut penuh dengan Dao Yun, dan juga ternoda oleh debu tahun. Tang Sanxiao, nama baik. Kata-kata itu terdengar, dan sosok samar tiba-tiba muncul, berdiri berdampingan dengannya di depan batu nisan. Ini adalah seorang pemuda berbaju putih, tampan dan bajingan, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dia membawa pedang peri, dan ada labu anggur tergantung di pinggangnya, pakaian putihnya berkibar, dan rambutnya juga berkibar keabadian, sikap abadi, dan temperamen orang seutuhnya. Kata elegan adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkannya. Ye Ling melirik ke samping tanpa sadar, bukan karena pemuda berbaju putih, tetapi karena rasa keakraban pada saat itu. Senior, namaku Li Xiaoyao. Pria muda berbaju putih itu tersenyum seperti mandi di angin musim semi, dan tahu bagaimana bersikap sopan. Dia membungkukkan tangannya kepada Ye Ling, dan ada jejak kehangatan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Mata yang dalam. Ye Ling kesurupan sesaat, karena keakrabannya, tapi dia belum pernah melihat pemuda di depannya. Yang mengejutkannya adalah bahwa pemuda ini baru berusia 20 tahun, tetapi dia adalah orang bijak sejati di 3 alam surga, bumi dan manusia, dia pastilah orang bijak termuda, bukan salah satunya. Senior. Li Xiaoyao mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan mata Ye Ling. Ye Ling tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk sopan, lalu menutup matanya sejenak, berbalik dan pergi, ditemani cahaya bintang dan cahaya bulan, berangsur-angsur menghilang, helaian rambut putih cukup mencolok.
Kamu tidak pandai menggoda perempuan. Kaisar Ming yang berbicara, dan dia masih terjaga di tengah malam. Bagaimana mengatakan? Untuk Li Xiaoyao, Kaisar Puncak, dia bersusah payah. Dengan kekuatan supernatural yang besar, dia menyusun kembali semangat primordialnya, menciptakan kembali cincin tahunannya, dan memilih tubuh yang paling tampan selama lebih dari 1000 tahun. Kenangan telah membuatnya sama sekali tidak relevan untuk kehidupan sebelumnya. Saya telah melakukan begitu banyak hanya untuk menonton adegan ini malam ini, hanya untuk membiarkan Li Xiaoyao pergi untuk menikahi kubis kecil keluarga Ye Chen. Tetapi kebenaran membuatnya sedikit sulit baginya untuk menerima. Ye Ling, seorang pemuda, tidak menangkapnya sama sekali, dan sepertinya tidak memiliki perasaan terhadap orang tampan, acuh tak acuh seperti es. Ini membuat Kaisar Ming tiba-tiba menyadari bahwa lebih dari 1000 tahun pekerjaan yang sibuk telah sia-sia. Di langit berbintang, Ye Ling lewat dengan tenang seperti angin. Di belakangnya, Li Xiaoyao mengikuti diam-diam, tidak berani terlalu dekat, hanya diam-diam memperhatikan punggung Ye Ling dengan kelembutan di matanya. Dia membuang segalanya di kehidupan sebelumnya, hanya untuk memulai dari awal lagi. Jika Anda tidak layak untuk wanita bernama Ye Ling di kehidupan sebelumnya, saya harap Anda layak di kehidupan ini. Untuk alasan ini, dia telah menunggu lebih dari 1000 tahun. Kenapa ikuti aku? Ye Ling tiba-tiba berhenti dan berbisik dengan punggung menghadap. Aku sudah terbiasa. Li Xiaoyao tersenyum, dengan perubahan dalam senyumnya, dan kata-katanya serak. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi jejak waktu sepertinya berusia ribuan tahun. Itu semacam perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Jika Ye Chen ada di sini, mereka mungkin sangat mirip. Hanya karena mereka semua telah melalui 6 reinkarnasi. Ye Ling tetap diam, dan mengambil langkah lotus lainnya. Setiap langkah adalah ilusi. Saat dia berjalan, dia menghilang, dan sulit untuk menemukan jejaknya. Ujung bumi, aku bisa mengikuti. Li Xiaoyao tersenyum, dan menghilang tanpa jejak. Aku optimis tentangmu. Underworld Emperor mengelus janggutnya, dan berkata dengan tulus. Jika kubis kecil dari keluarga tubuh suci didorong, ekspresi Ye Chen tidak akan terlalu tampan ketika dia kembali, tetapi Kaisar Dunia Bawah, tunggu saja untuk melihat ekspresi itu. Bisa tertawa selama bertahun-tahun. Berbicara tentang Ye Chen, dia masih berada di jalan Taiko. Dalam ketiadaan, bersila, dia terkadang ilusi dan terkadang pada tubuh kaisar emasnya ditutupi dengan warna-warna indah, dikelilingi oleh hukum mimpi, dan Tianyin dikelilingi oleh mimpi. Sudah 3 tahun sejak saya tercerahkan hari itu. Namun, dia berada dalam mimpi selama lebih dari 3 tahun, mungkin 100 tahun, ribuan tahun, untuk mewujudkan jalan mimpi keabadian, dan untuk menghancurkan Kaisar Langit Setan Jahat, dia telah mengumpulkan terlalu banyak Dao Yun. Di sisi lain, Kaisar Emotian, dalam 3 tahun terakhir, tidak terlalu tenang, karena dunia gelap masih sedikit menakutkan. Selama 3 tahun, dia telah mempelajari Ye Chen selama 3 tahun penuh, tetapi dia tidak berani menunjukkan kepalanya, dengan kata lain, dia memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Ye Chen, dan dia tidak berencana untuk keluar jika dia tidak sepenuhnya yakin. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen perlahan membuka matanya. Saat mata terbuka, ada 2 lampu kaisar nyata yang keluar dari mata, menembus ketiadaan, dan Dao Yun yang berevolusi di mata juga memiliki warna mimpi, membuatnya sulit untuk dilihat sekilas. Mimpi Wuji, ini benar-benar misterius. Ye Chen tersenyum, dan senyumnya sangat bahagia. Dia hanya benar-benar memahami sihir mimpi yang dia dapatkan dari Huasan saat itu. Jika orang yang menciptakan mimpi besar Wuji masih hidup, dia pasti sangat tersanjung. Butuh waktu 3 tahun penuh untuk menyadari arti sebenarnya dari tubuh suci yang terbukti sebagai seorang kaisar. Oleh karena itu, tidak ada prioritas dalam pencerahan, apapun kultivasinya. Ye Chen bangkit, menggeliat dengan keras, tulang-tulangnya retak di dalam tubuhnya, dan udara keruh selama 3 tahun keluar. Kemudian, saya melihat bahwa dia mengucapkan janji mimpi besar. Kaisar Emo, yang jauh di hutan belantara, membuka matanya secara terbuka, dan diseret ke dalam mimpi oleh Ye Chen sebelum dia tahu kemana harus pergi. Little Great Emperor, berani menyeretku ke dalam mimpi. Dia berteriak dengan marah, dan Kaisar Emo, yang diseret ke dalam mimpi, keluar lagi secara paksa. Dia, sang kaisar, bukanlah penutup. Senior, kamu sangat luar biasa. Ye Chen kemudian terwujud, berdiri dalam kehampaan, menatap kaisar jahat sambil tersenyum. Itu adalah tindakan melawan surga untuk dapat menyeret Kaisar Langit yang sempurna ke dalam mimpi. Dia tidak sangat berharap untuk menjaga Kaisar Langit dalam mimpi, paksa saja, untuk sisanya, itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Pergi menemui Kaisar Jahat, wajahnya ganas, matanya terkejut,
mengetahui bahwa Ye Chen memahami reinkarnasi melalui waktu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga memahami jalan mimpi, dan dia benar-benar lengah. Aku tidak menyelesaikan pertempuran 3 tahun lalu, lanjutkan. Ye Chen mulai menyerang, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan melakukan tendangan voli. Aku akan membunuhmu. Kaisar Emotian melolong marah, Zhang Gedun muncul di tangannya, dan menusuk telapak tangan Ye Chen dengan tombak dari bawah ke atas. Kemarahan yang telah ditekan selama 3 tahun meletus dalam sekejap, dan matanya yang merah darah sangat menakutkan. Satu telapak tangan patah, dan Ye Chen berevolusi dan terwujud dengan satu tangan, berubah menjadi gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, menekan dari ketiadaan sepanjang jalan. Ledakan. Kaisar Emo mengerang, terhuyung-huyung beberapa saat di bawah tekanan, tiba-tiba muncul dengan cara sihir kaisar, dan menghancurkan Lingtian Juyue. Namun, saat dia berdiri kokoh, kuali kekacauan besar turun, lebih besar dari gunung, dipenuhi dengan chaos ki, dikelilingi oleh baju besi dan karakter surgawi. Engah. Kaisar Emotian, yang baru saja berdiri kokoh, menyemburkan seteguk darah, dan kakinya bengkok di bawah tekanan. Dia tidak cukup kuat, tetapi kuali kekacauan terlalu menakutkan. Itu telah melelehkan tentara dewa yang tidak diketahui jumlahnya, dan lebih dari separuh tubuh pedang eksekusi abadi ada di dalamnya. Pencuri perkasa mendominasi. Kaisar Emo meraung, dengan prestise kekaisaran yang tinggi, dia dengan paksa menopang kuali kekacauan, dan melarikan diri dalam sekejap, siap untuk melarikan diri. Senior, kemana kamu pergi? Ye Chen tersenyum dan mendekat seperti hantu, menghalangi jalannya. Mencari kematian. Kaisar Ermo mendengus dingin, mengayunkan Zhang Ge-nya dan menghancurkannya. Sangat disayangkan bahwa 8 naga langit Ye Chen telah dilepaskan, dan sebelum pedangnya jatuh, dia benar-benar menabrak papan. Kaisar surga dipukul oleh ekor naga, dan rasanya tidak enak, itu tubuh kaisar terbelah. Ye Chen mengejarnya dalam sekejap, dan formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi ditambah Kaisar Dao Fuxi bergabung seketika, dan Lingtian ditekan. Apakah kamu berani menjebakku dalam formasi ini? Kaisar Emotian sangat marah, dan dia membuang dengan satu tangan, membuka dalam sekejap. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen mengikuti seperti bayangan, memegang pedang reinkarnasi, dan mengangkat pedang di tangannya. Setelah 3 tahun, dia melihat bahwa kepala kaisar jahat telah disingkirkan lagi. Tidak hanya apakah itu dihapus, tetapi dia juga terluka parah, semangat primordialnya. Kaisar Ermo ketakutan, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Dia melarikan diri dengan cepat, dan Kaisar Ye bahkan lebih cepat, mengejar dengan satu langkah, mengukir kekuatan reinkarnasi, dan menginjak telapak tangannya di belakang Kaisar Agung Emo. Kaisar jahat luar biasa, dan 3 tahun tidak sia-sia. Dia telah memikirkan banyak tindakan pencegahan terhadap metode reinkarnasi. Karena hukum waktu melawan reinkarnasi, segel abadi reinkarnasi langsung dihapus olehnya. Pada saat yang sama, dia juga membentuk kembali kepalanya. Resistensi terhadap pemukulan seperti itu membuat Ye Chen menghela nafas. Dibandingkan dengan Samsara Dragon Lord, Kaisar Langit ini tampaknya lebih sulit untuk dibunuh. Kaisar Langit juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Jelas, yang ini milik yang pertama. Dalam 1 tahun lagi, aku akan membunuhmu. Kaisar Emo meraung, dan dia telah melarikan diri puluhan ribu mil. Aku tidak bisa pergi. Ye Chen mendengus dingin, dia benar-benar mendominasi. Dia menggunakan kekuatan supernatural ruang dan membalikkan ruang sejauh puluhan ribu mil. Tubuh kekaisaran. Kaisar Emotian mundur, tidak bisa berdiri diam. Jika Anda tidak berdiri teguh, Anda tidak perlu berdiri teguh. Tubuh suci yang telah membuktikan jalan dan menjadi kaisar telah bergerak ke depan dan mengayunkan tinju emasnya. Engah. Adegan setelah itu sangat berdarah. Didekati oleh tubuh suci kuno adalah mimpi buruk. Seorang kaisar surgawi dipukuli oleh Ye Chen dari langit di timur hingga kehampaan di barat. Satu pukulan demi satu pukulan tidak berhenti. Bahkan lebih mendominasi dari satu pukulan, kepalan tangan nyata melihat darah, mengenai tubuh kaisar surga, darah dan tulang beterbangan. Kaisar Ermo meraung, berusaha berdiri teguh, tetapi dia tidak bisa, ingin melawan, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan, apalagi berdiri teguh, tubuh kaisar tidak dapat menahannya lagi, dan ditiup angin. Naik lagi dan lagi. Pada saat ini, semua kekuatan ilahi dari jalan kaisar dan hukum waktu telah menjadi ilusi, dan mereka tidak sebanding dengan tinju emas dari tubuh suci. Ledakan. Pergerakan kaisar surga yang dipalu tidaklah kecil. Dimanapun mereka berdua lewat, ruang runtuh inci demi inci, alam semesta menjadi tidak stabil lagi,
dan itu dalam kekacauan lagi, kekuatan misterius dan menakutkan itu tampaknya tersembunyi dan terjalin. Anehnya, keduanya tidak tersapu. Sebelum tersapu, Kaisar Langit Emo akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia memiliki banyak jenis hukum abadi Kaisar Dao, dan dia juga tahu hukum waktu, tetapi itu tidak berguna. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dipalu oleh Ye Chen, dan jiwa Kaisar Dao hancur. Gerakan sebesar itu tidak hanya mengguncang jalan Taiko, tetapi juga menyebar ke ujung langit, menyebabkan terlalu banyak orang yang melihat ke atas. Kaisar ini mencubit jarinya, itu Ye Chen. Kaisar dunia bawah juga menatap Chang Miao dengan tangan di tangannya. Daozu juga menonton, dia tidak yakin apakah itu Kaisar Ye, tetapi yang pasti adalah bahwa jalan Taiko sangat tidak tenang, dengan poni hampir setiap hari, dan itu bukan pertempuran besar. Orang-orang di tiga alam sudah terbiasa dengan hal ini, dan jika tidak sedikit poni setiap hari, mereka akan merasa tidak wajar di sekujur tubuh mereka. Ah! Diiringi raungan, tubuh Kaisar dari Kaisar Emotian ditinju keluar oleh Ye Dadi, hanya menyisakan roh primordial Kaisar Dao, yang hancur dan terdistorsi, dan bisa runtuh kapan saja. Terlebih lagi, tinju Ye Chen yang lebih ganas adalah, tinju yang luar biasa itu, yang menggabungkan hukum Kaisar, hukum reinkarnasi, hukum waktu, hukum ruang. Tinju adalah puncaknya. Di beberapa titik, suara melolong menghilang. Di ujung jalan kuno ini, hanya Ye Chen yang tersisa. Adapun Kaisar Emotian, dia dipukuli sampai menjadi abu, dan dia melankolis sampai kematiannya. 3 tahun lalu, dia bisa melakukan beberapa trik. Setelah 3 tahun penelitian, setiap tahun tidak sebaik 1 tahun, dan dia langsung disembelih. Setelah membantai Kaisar Surga, Ye Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia hanya berdiri di ujung jalan, menyipitkan matanya dan melihat ke sisi yang berlawanan. Karena ini adalah bagian dari jalan Taiko, ada 2 ujung yang patah. 3 tahun lalu, dia pergi ke ujung yang lain, tapi kali ini dia sampai di ujung ini, yang berbeda dari ujung sebelumnya. Sebaliknya, masih ada ketiadaan, dan sulit untuk melihat jalan ke depan. Tapi samar-samar, dia sepertinya bisa melihat bagian lain dari jalan Taiko, dan ada jarak yang tidak diketahui antara 2 bagian jalan Taiko. Berdiri di ujung ini, kepala Xingtian di dunia kecilnya cukup tidak stabil, dan matanya telah terbuka, dan kehancuran dimainkan di mata, yang sulit disembunyikan, penuh rasa sakit. Dewa Perang, Xingtian, berada di seberang jalan Taiko. Mata Ye Chen cerah, ini bukan tebakan, tapi dia sangat yakin, karena 2 bagian jalan Taiko dekat dan jaraknya tidak terlalu jauh, kepala dan tubuh Xingtian memiliki semacam induksi. Nyatanya, memang begitu, tubuh Xingtian juga berbeda, dan dia tidak akan pergi saat berjalan, mengaum. Di Huang dan Hongyan mundur selangkah, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pensiun, mengapa mundur? Karena Xingtian akan menjadi gila dari waktu ke waktu, jenis yang tidak akan dikenali oleh kerabatnya. Pada tahun-tahun ini di Jalan Taiko, mereka tidak hanya harus waspada terhadap makhluk tertinggi dari Outland, tetapi juga Xingtian. Episode 3049 Runtuhnya Jalan Taiko. Di ujung Jalan Taiko, Ye Chen berdiri di sana untuk waktu yang lama dan melihatnya untuk waktu yang lama, dia mencoba yang terbaik untuk melihat Jalan Taiko di sisi lain, tetapi dia tidak dapat melihat Jalan Taiko di seberangnya. Ada kekuatan misterius yang menghalangi dia, jadi dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya tahu bahwa Xingtian, Dewa Perang, ada di sisi yang berlawanan. Adapun apakah di Huang dan Hongyan juga ada, tidak diketahui. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia melihatnya, ada ledakan samar di seberang jalan Taiko mendengar suara itu pasti fluktuasi perang besar. Seperti yang dia duga, itu memang perang besar. Dewa Perang adalah Xingtian, dan dia menjadi gila, memegang kapak perangnya, dan kerabatnya tidak mengenalinya. Memotong, kekuatan mendominasi langit. Setiap kali bagian dari jembatan ini, di Huang dan Hongyan merasa sangat malu, ada begitu banyak makhluk tertinggi di wilayah luar, sudah memusingkan, mereka berdua. Ada suara gemuruh dari segala arah, dan Outland Supreme merasakan gerakan itu, dan datang dari segala arah. Setan yang mengepul menenggelamkan alam semesta, dan seluruh dunia bergetar. Mendengar gerakan itu, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa menyeberanginya. Dia pernah membuka jalan peri dan ingin menggunakannya sebagai jembatan untuk pergi ke seberang. Tidak berhasil. Tampaknya jalan rusak di depannya adalah jurang dan kutukan dari surga, bahkan jika dia seorang kaisar, dia tidak dapat melewatinya. Xingtian. Cukup tertekan, Ye Chen sangat marah, dia memanggil dan mengguncang langit peri, berharap mendapat tanggapan dari sisi lain. Xingtian mungkin tidak dapat mendengar suara ini,
tetapi Kaisar Huang Hongyan tiba-tiba menoleh ke belakang saat melarikan diri, dan kemudian saling memandang dengan makna yang sama di matanya, seolah-olah dia mendengar suara yang akrab, sengit, dan melarikan diri secara terpisah, tidak yakin apakah itu Ye Chen, atau mungkin itu halusinasi pendengaran, hanya karena jalan kuno ini sangat kacau. Ye Chen tidak menelepon lagi, dan berbalik diam-diam. Di beberapa titik, dia sampai di ujung yang lain, berdiri di tepi tebing dan mendengarkan dengan tenang. Di seberang jalan Taiko, juga terjadi perang besar. Apalagi pergerakannya tidak sebesar biasanya. Sepertinya ada juga orang-orang dari surga, mungkin dari prasejarah Taiko Jenderal Dewa, mungkin Kaisar Agung yang keluar dari zaman kuno. Ini membuatnya sangat marah. Baik bagian depan dan belakang jalan Taiko berkelahi, tetapi jalan Taiko tempat dia berada tenang dan menakutkan. Jika dia ingin menemukan seseorang untuk dilawan, dia tidak dapat menemukannya. Hanya terjebak di sini. Kembalilah ke surga, kamu harus kembali ke surga. Ye Chen bergumam dalam hatinya, hanya permaisuri Gu Tianting yang dapat melanjutkan jalan Taiko, jadi dia hanya bisa datang dengan permaisuri Gu Tianting dan masuk melalui pintu masuk, hanya dengan cara ini jalan ini dapat dibuka sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berbalik, dan perasaan spiritual Kaisar menghilang, dan dia berjalan dan memindai sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, apa yang dia cari. Karena dia sedang mencari celah yang bisa mengarah ke surga, hanya ada satu cara yang bisa dia pikirkan untuk kembali. Pertarungan sengit di jalan Taiko. Di tengah malam, Kaisar Dunia Bawah masih menatap Chang Miao, secara naluriah berpikir bahwa Kaisar Ye yang menunjukkan kekuatannya di sana. Setelah menonton untuk waktu yang lama, dia menutup matanya dan melihat ke arah Dacu. Di gerbang Tianxuan, ada pelangi peri yang indah menjulang ke langit, memantulkan penglihatan kuno dalam kehampaan berkabut, menyebabkan terlalu banyak orang untuk melihat ke atas dan melihat cahaya peri turun seperti hujan, dan bunga bermekaran di tanah. Xiang Wang, tidak peduli apakah itu bunga, tanaman atau pohon, itu telah melewati atmosfer yang megah, dan vitalitasnya melonjak. Dia adalah permaisuri surga kuno, dia telah menyatukan kekuatannya lagi, dia duduk bersila di istana Ling Qiao, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ilahi, dan bahkan helai rambutnya diwarnai dengan bunga surgawi yang indah, kecantikannya seperti mimpi. Kekuatannya adalah fusion, tetapi perbedaannya masih banyak, akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk kembali ke puncak. Setelah malam ini, ada banyak peristiwa bahagia, dan sebelum langit cerah, mereka mendengar teriakan kaget dari arah Beihu. Itu adalah patung Qilin Jiuchen prasejarah, yang rohnya diberikan. Pada hari yang sama, Kaisar Yuming juga melepaskan rohnya ke langit. Setelah itu adalah Raja Abadi Yuhua. Oleh karena itu, kekuatan pemujaan rakyat jelata juga seperti kekuatan pikiran Buddhis yang masih sangat jahat. Belum lagi dunia, bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, mendesah. Surga yang tidak memiliki reinkarnasi, heroik itu jiwa yang mati dalam pertempuran, masih ada harapan kebangkitan, sungguh menarik. Jalan Taiko, Ye Chen sekali lagi memperbaiki tubuhnya. Sejak mencari retakan hari itu, 3-5 bulan telah berlalu, dan tidak ada retakan yang terlihat lagi. Alasan mengapa saya berhenti adalah karena bagian jalan Taiko ini telah berubah sedikit berbeda dari sebelumnya. Di tengah guntur, sepertinya ada melolong. Ye Chen mengerutkan kening dan melihat ke atas. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat seringai raksasa terwujud di atas ketiadaan. Itu tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi tidak terlalu jelas, karena seluruh wajah terdistorsi, mengerikan dan menakutkan, dan mata merah darah itu seperti dua jurang maut. Setelah melihatnya, saya merasakan jantung berdebar-debar. Apa? Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, tidak yakin apakah itu sebuah penglihatan, atau apakah ada fenomena aneh seperti itu di jalan Taiko lainnya, tetapi dia merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika dia menatapnya. Ketika dia mengerutkan kening, seringai yang menyimpang dan menakutkan menjadi besar lagi sampai menutupi seluruh dunia di bawah seringai itu, dia tampak lebih kecil dari seekor semut. Dengan baik, diiringi lolongan, seringai itu membuka mulutnya yang berdarah, dan ada pusaran air di mulutnya, yang sangat menyedot, menelan langit dan menghancurkan bumi. Ketika Ye Chen tidak memperhatikan, dia tertelan ke dalamnya. Muncul kembali, dia bergoyang sedikit sebelum berdiri diam, melihat sekeliling, itu gelap gulita, seperti lubang hitam di angkasa, tapi itu lebih menakutkan daripada lubang hitam, dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan yang mengurungnya dalam ketidakjelasan. Hanya dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, cahaya ilahi keemasannya dimusnahkan oleh kegelapan. Tidak hanya itu, asal mula dan kekuatan ilahi dari jalan kaisar juga ditelan dengan gila-gilaan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan.
Bisakah kamu menelanku? Ye Chen mendengus dingin, dan memikirkan keabadian. Kegelapan tanpa batas langsung dipenuhi dengan bunga dari sisi lain, satu demi satu, waktu membeku, dan dalam waktu singkat, menjadi keabadian. Pada saat yang sama, pedang reinkarnasi terbentuk di tangannya. Kekuatan reinkarnasi dimulai di tangannya, dan perpanjangan tak terbatas berlanjut. Tubuh pedang berdentang, dan kekuatan penghancur tiba-tiba muncul. Membuka. Dia mengayunkan pedang samsara, memotong kegelapan tanpa batas dengan satu pedang, melompat keluar dari dalam, dan kemudian menembus luasnya dengan pedang, mengaduk angin dan awan dengan keras, seringai yang menutupi langit, suara melolong keras, itu wajah terdistorsi, tertangkap itu runtuh dan diaduk. Namun, yang aneh adalah seringai itu telah dibentuk kembali, tidak hanya dibentuk kembali, tetapi juga lebih ganas, dengan senyuman yang mengerikan. Ye Chen memegang pedang reinkarnasi dan memindainya ke atas dan ke bawah. Jalan Taiko ini sangat menarik, dan seringai ini sangat menarik. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya memiliki hati yang besar, dan saya selalu ingin menelannya. Segel. Ye Chen menekan telapak tangannya ke langit, dan larangan yang terukir di telapak tangannya tercetak di langit, tapi dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan seringai ini. Sangat disayangkan larangan Kaisar Daonya tidak berguna untuk meringis, atau dengan kata lain, itu hanya hiasan, seringai masih tersenyum sinis, dan fitur wajah serta wajahnya masih sangat terdistorsi. Dengan enggan, dia mengangkat pedangnya lagi dan menghapus seringai untuk kedua kalinya. Sama seperti pertama kali, seringai itu dibentuk kembali, dan dengan suara melolong, ia membuka mulutnya yang berdarah lagi, mencoba melahapnya. Ye Chen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dengan penampilan yang mendominasi, dia tidak tergoyahkan seperti gunung, tidak peduli seberapa meringis menelannya, dia tidak bisa menggoyahkannya. Meringis tampak marah, dan swallow bahkan lebih kejam. Sayangnya, itu masih sia-sia. Seringai itu marah, meraung dan melolong. Itu sangat besar sehingga menutupi langit, tetapi itu hancur dengan sendirinya. Seringai itu menghilang, tetapi berubah menjadi langit yang penuh guntur dan kilat, yang semuanya gelap gulita, menghubungkan langit dan bumi satu persatu, dan kemudian, tebas keras di jalan Taiko. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagian jalan Taiko ini tidak stabil, diguncang oleh petir, dan meledak dalam guncangan. Banyak tempat telah diledakkan, dan ada pecahan batu beterbangan. Tidak ada alam semesta untuk dibicarakan, semuanya telah runtuh. Wajah Ye Chen berubah, dia bisa melihatnya, seringai berubah menjadi halilintar, itu untuk menghancurkan bagian jalan Taiko ini. Tidak masalah jika jalan Taiko dihancurkan, dia akan jatuh, dan dia mungkin akan terkubur. Sebelum berpikir terlalu banyak, dia segera mengorbankan rantai ketertiban jalan Kaisar, mengunci jalan Taiko yang rusak, dan ingin mengintegrasikannya kembali menjadi satu, bagaimanapun juga, dia tidak bisa jatuh. Sangat disayangkan bahwa ini semua adalah upaya yang sia-sia, langit penuh dengan guntur dan kilat, dan setiap kali lebih ganas, jalan Taiko runtuh lebih cepat. Ledakan. Gemuruh. Gerakan besar menyebar ke langit lagi, orang-orang di dunia mengangkat kepala mereka, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga mengangkat kepala mereka, suara gemuruh membuat hati mereka bergetar. Di Istana Lingqiao, permaisuri surga berjalan keluar, menatap Chang Miao dengan alisnya yang cantik, seolah-olah dia bisa melihat jalan kuno yang rusak melalui ketiadaan, dan alam semesta berada dalam kekacauan. Dia segera mengulurkan tangan batu gioknya dan meraih kehampaan. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan dari ketiadaan, menyebabkan tangannya yang terulur terguncang kembali, dan dia mundur selangkah. Pada adegan ini, kedua kaisar, Tianming dan Ming, mengerutkan kening. Mereka tahu betapa menakutkannya permaisuri surga, dan mereka terkejut kembali. Sialan. Di jalan Taiko, Ye Chen tidak bisa diam. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan metode kaisar, dia tidak bisa menstabilkan jalan Taiko yang runtuh. Setiap kali bagian dari jalan Taiko rusak, akan ada menjadi kekuatan penghancur yang mengamuk. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dia tahan. Terkontaminasi dengan setengah dari tubuh kaisar hancur menjadi abu, dan sangat sulit untuk dibentuk kembali. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Untuk bentangan panjang jalan kuno, kerikil yang disambar petir hitam pekat runtuh, dan terlalu banyak kerikil dihancurkan menjadi abu terbang oleh kekuatan destruktif sebelum jatuh. Wajah Ye Chen sangat jelek, aku benar-benar meremehkan seringai itu, masih memiliki kekuatan yang menakjubkan, sebelum bertarung dengan Kaisar Surga, dia tidak bisa mengalahkan jalan Taiko, guntur dan kilat yang berubah menjadi seringai begitu mendominasi, dan tujuannya sangat jelas, ini untuk membunuhnya. Zeng. Dia memindahkan pedang reinkarnasi, menembus ketiadaan untuk ketiga kalinya, dan mengaduknya sebanyak mungkin,
dia tidak bisa membiarkan guntur dan kilat menyambarnya lagi. Jika dia terus menyerang, jalan Taiko akan benar-benar hancur, dan dia juga akan jatuh dari sini. Tindakannya tidak sia-sia, diiringi dengan pengadukan pedang samsara, satu demi satu guntur dan kilat mengering satu demi satu, dan kekuatan mereka tidak sebaik sebelumnya, sampai akhirnya mereka semua musnah menjadi ketiadaan. Melihat Ye Chen lagi, situasinya sangat memalukan. Bagian dari jalan Taiko yang luas dan tak terbatas ini disambar petir, hanya menyisakan meteorit kurang dari 2 kaki di bawah kakinya, dan dia, berdiri di atas meteorit ini, tidak berani angkat kaki. Mereka takut menginjak tanah, dan jika jatuh, mereka akan langsung terhapus oleh kehampaan. Episode 3051 Jiwa Sekaligus. Di meteorit jalan Taiko, Alu Yedadi tertata rapi, dan bola matanya berayun dari sisi ke sisi, melihat ini dan itu. Situasinya memang memalukan. Melihat ke bawah dari kabut, meteorit tempat dia berada seperti setetes air di lautan, sekelilingnya gelap, dan ada badai yang tidak dapat dijelaskan, yang terwujud dari waktu ke waktu, meniup meteorit tersebut untuk melayang. Bos, ini tidak baik. Terdengar kata-kata dari Chaos Cauldron, tidak berani meninggalkan dunia kecil. Ye Chen tidak menjawab, tetapi melihat ke langit, tidak ada apa-apa, seperti awan, sangat gelap. Tutup mata Anda dari langit, lalu turunkan mata Anda untuk melihat ke bawah, itu akan menakutkan, seperti jurang yang gelap, Anda tidak dapat melihat dasarnya dalam sekejap, jika Anda melihat beberapa kali lagi, Anda akan merasakannya. Pikiran akan ditelan, bukan apa-apa, hal yang menakutkan adalah dengan kekuatan penghancur dalam kegelapan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Melempar senjata kuasi kaisar, atau sepotong besi peri yang keras, akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat menghasilkan meteorit, Anda akan mati jika keluar. Ye Chen mengeluarkan batu kering. Lagi pula, itu adalah tubuh suci yang telah menyatakan Taoisme dan menjadi seorang kaisar. Sekarang, dalam situasi ini, dia sangat lemah. Meteorit itu melayang di bawah kakinya, dan dia tidak bisa bahkan memegang meteorit. Sejak runtuhnya jalan Taiko, dia tidak lagi tahu seberapa jauh dia telah melayang bersama meteorit tersebut, dan tidak memiliki konsep jarak atau waktu. Sampai sekarang, dia masih belum tahu apa arti seringai sebelumnya, itu benar-benar dendam padanya. Tidak dapat menelannya, dia terus melakukan 2 hal dan merusak bagian jalan Taiko itu, berkat kecerdasannya, jika tidak maka jalan itu akan terkubur sejak lama. Bos, kami ingin pulang. Chaos Fire melompat, dan Chaos Thunder juga melompat. Aku juga berpikir begitu. Ye Chen masih melihat sekeliling. Dia terjebak di jalan Taiko sebelumnya, dan masih ada retakan yang bisa ditemukan. Sekarang dia terjebak di meteorit. Di mana menemukan retakan itu, apalagi pulang, apakah dia bisa selamat dari Said, jalan Taiko, yang sangat jahat? Mungkin, meteorit ini bisa diterbangkan ke jalan Taiko lainnya. Chaos Cauldron bergetar dan berkata dengan suara yang dalam. Harapannya juga harapan Ye Chen. Meteorit ini tidak begitu banyak melayang karena merupakan kekuatan misterius dan tak tertahankan yang berhembus bola balik. Jika dia cukup beruntung, mungkin bisa melayang ke dunia kuno lainnya. Jalan. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila dan berkonsentrasi mempelajari meteorit ini. Meteorit itu bisa melayang dalam ilusi tanpa runtuh. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Setidaknya, dia bisa melawan kekuatan dunia bawah. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa ada kekuatan ilahi kuno yang tersembunyi di meteorit ini, yang tampaknya merupakan ruang dan waktu, atau perpaduan berbagai kekuatan tabu, yang sudah lama tidak saya tembus. Ye Chen menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk mengukirnya di meteorit dan menghubungkannya dengan dirinya sendiri agar tidak tertiup angin. Kemudian, dia memejamkan mata, dengan tenang menangkap kekuatan di meteorit, dan menunggu dengan tenang, menunggu meteorit itu diterbangkan ke jalan kuno lainnya. Jangka waktu ini mungkin sangat lama. Di gerbang Tianxuan, permaisuri surga mengangkat matanya dan menatap kehampaan selama beberapa bulan. Kaisar Hades dan Daozu juga mengikuti pandangannya, tetapi mereka tidak melihat apapun. Saya tidak tahu apa yang dilihat permaisuri, tapi hanya tahu kulitnya tidak terlalu tampan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat permaisuri menutup matanya. Pada saat yang sama, pola peri kuno dapat dilihat di antara alisnya, yang diukir sedikit demi sedikit, membuat sosok anggun dari jalan kekaisaran menjadi lebih melamun, tidak mampu menyembunyikan kuno dan perubahan. Segera, surga sedikit bergetar, dan sosok cantik keluar dari kedalaman negeri dongeng. Sosok itu ilusi, dan orang bisa melihat keindahannya yang tiada taraf. Itu persis sama dengan Ruoxi, Wu Lei, dan Chu Xuan dan Chu Ling.
Keanggunannya tiada taraf. Itu. Permaisuri kehancuran timur terbangun, dan berdiri di puncak Gunung Yunfe. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dia melihat sosok ilusi berjalan keluar dari surga, seperti peri mimpi. Dari sebuah mitos. Dia dan Ye Chen telah pergi ke surga lebih dari sekali, dan mereka samar-samar dapat merasakan keberadaan misterius. Sekarang tampaknya itu adalah sosok ilusi, dengan kekuatan yang mengerikan, dan bahkan dia merasa sangat tertekan. Hubungan apa? Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Wanita Pengadilan Surgawi kuno pernah membongkar dirinya sendiri, mengubah tubuh Kaisar menjadi keabadian dan reinkarnasi, dan mengubah roh primordial menjadi 3 jiwa dan 7 jiwa. Daozu tidak lagi menyimpan rahasianya, dan berkata perlahan, Ruoxi adalah tubuh abadi. Ingatan tetap, keabadian selama bertahun-tahun tanpa akhir, dalam arti tertentu, dia abadi. Dan Chu Xuan Chuling, adalah tubuh reinkarnasi, berdasarkan keabadian, reinkarnasi timbal balik. Ada jiwa di surga, dan ada jiwa di dunia bawah. Tanah leluhur yang abadi, kota tanpa air mata, Tiansu, api penyucian, dunia bawah, Huangquan, dan Wangchuan, masing-masing mewarisi jiwanya sendiri, dan menggunakan ini untuk mempertahankan formasi besar dunia bawah, itu adalah untuk menutupi kesempatan Triloka, dan juga untuk mendukung fondasi langit. Langit ada. Ketika dia mati, rakyat jelata akan musnah. Kemudian, jiwa ketiganya. Dalam dunia prasejarah kuno, Kaisar penamaan yang berbicara menarik napas dalam-dalam. Ketika Permaisuri Kehancuran Timur mendengarnya, dia tidak kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa tidak mengagumi Permaisuri Pengadilan Surgawi kuno. Dia benar-benar memiliki kekuatan supernatural. Dia membangun jalan Taiko, dan juga mengatur langit abadi, bermain-main dengan langit. Saat berbicara, jiwa Permaisuri Surga telah jatuh ke dacu, menyelimuti Xianxia. U200B dikelilingi oleh hukum waktu, Rao Jiningsuang, ketika dia melihat waktu itu, dia tidak bisa menahan gemetar. Hal yang sama adalah hukum waktu, Permaisuri terlalu misterius, jauh dari sebanding dengan Ye Chen, hukumnya sama, keduanya jauh dari level yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa karena kedatangan jiwa itu, waktu dacu membeku, semuanya menjadi abadi. Tidak heran jika pemahaman Daozu tentang hukum waktu dan keberuntungannya yang luar biasa sebagian besar diuntungkan dari jiwa Permaisuri Tianting kuno. Ketika Yaochi melihatnya, jiwa dari klan peri turun, dan itu juga sosok yang agak melamun, yang persis sama dengan Chu Xuan dan Chu Ling. Hukum luar angkasa Chen bisa dibandingkan. Permaisuri memiliki 1 jiwa dan 1 jiwa, 1 ruang waktu, 1 ruang, tidak berlebihan untuk menyebutnya tubuh ruang waktu dan tubuh ruang. Dia yakin bahwa 2 jiwa lainnya dan 5 jiwa juga harus memiliki tabu yang menentang langit. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak hukum yang telah dipahami oleh Permaisuri Pengadilan Surgawi kuno, dan hal yang paling menantang yang paling mengejutkannya adalah Tao abadi, keabadian tahun-tahun tanpa akhir, keberadaan kehidupan abadi, Kaisar itu benar-benar melakukannya. Di sini, 1 jiwa dan 1 jiwa telah diintegrasikan ke dalam tubuh Permaisuri Pengadilan Surgawi satu demi satu. Kemegahan langit dan bumi meletus, dan penglihatan kuno muncul, berevolusi ke jalan abadi, dan ada seberkas angin, dari Permaisuri sebagai pusatnya, bertiup melintasi alam semesta. Nah, Rao adalah Permaisuri Kehancuran Timur, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah setelah terkena angin sepoi-sepoi. Ketika saya pergi untuk melihat lagi, Permaisuri Surga tidak terlihat, dia sudah kembali ke Istana Ling Qiao, dia duduk bersila, mencoba untuk meluluhkan jiwanya. Yaochi menstabilkan sosoknya, berdiri dengan anggun di puncak gunung, memandang gerbang Tianxuan, lalu memandang Chang Miao, karena Permaisuri Pengadilan Surgawi memiliki jiwa, dan alam semesta surga telah mengalami perubahan besar. Di bawah bulan, ada sentuhan cemoohan di pipinya, dia juga seorang kaisar, dibandingkan dengan kaisar itu, dia hanya lelucon. Merefleksikan bintang-bintang, dia turun gunung lagi dan jatuh ke pengasingan lagi, setelah lama pencerahan, dia masih gagal menembus kaisar tengah, dia membutuhkan pencerahan untuk menembus penghalang kegelapan. Ledakan. Gemuruh. Malam tidak tenang, gemuruh samar terdengar sedikit di hidung, tidak ada yang memperhatikannya, dan terus berdering. Itu karena jalan Taiko tidak damai, dan saya tidak tahu berapa banyak jalan pintas di sepanjang jalan Taiko, dan saya tidak tahu ada berapa banyak pertempuran di jalan Taiko. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, masih sangat yakin bahwa Ye Chen lah yang membuat gerakan itu. Sayangnya, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Kaisar Ye dari surga sekarang sangat jujur, duduk dengan mantap di atas meteorit, seperti patung, dengan banyak debu di pundaknya, tidak ada konsep waktu, dan perubahan yang unik.
Setelah mengintip ke sekeliling untuk waktu yang tidak diketahui, dia memiliki pandangan yang lebih jelas tentang meteorit di bawahnya. Batu itu memang batu biasa, tetapi kekuatan yang tersembunyi di dalamnya bukanlah kekuatan biasa, yang melibatkan tabu. Bukan tabu. Yang paling mengejutkannya adalah begitu banyak kekuatan tabu yang bisa cocok satu sama lain dengan sempurna, dan kekuatan itu seperti keabadian. Dalam kegelapan tanpa batas, meteorit berayun bola-balik seperti rumput bebek. Ye Chen masih belum bangun, masih mempelajari kekuatan meteorit, mencoba memahami arti sebenarnya dari mereka, seperti ruang dan waktu, seperti ruang, seperti waktu, dan reinkarnasi itu, yang semuanya sangat misterius. Memahami. Oleh karena itu, permaisuri pengadilan surgawi kuno adalah selir yang sebenarnya dalam ingatan kehidupan pertamanya, penilaiannya setara dengan para dewa. Bos, ada jalan Taiko. Tiba-tiba, Chaos Cauldron menggertak. Ye Chen membuka matanya, lalu bangkit, dan dengan seluruh penglihatannya, dia melihat ke sisi yang berlawanan, di kedalaman ketiadaan, dan bisa melihat bentuk jalan yang masih embrionik. Chaos Cauldron menjadi aktif, dan matanya bersinar terang, seolah-olah dia telah melihat kecantikan yang tiada taraf, matanya bersinar terang. Namun, kekuatan dunia bawah tidak indah, dan meteorit yang dihembuskan oleh peniup mengapung ke sana kemari di pot apung, dan tidak mengapung di sana. Ye Chen tampak cemas, dan sangat ingin menemukan dayung untuk mengayuh meteorit yang terlihat seperti perahu kecil ini. Sayangnya, tanpa dayung itu, kekuatan Mingming tidak dapat dilawan. Namun peruntungannya masih bagus, meteorit itu melayang menuju jalan Taiko, meski kecepatannya lambat dan goyah, tapi memang sudah mendekat. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas pandangannya. Tidak diragukan lagi itu adalah bagian dari jalan Taiko. Melalui ketiadaan, Anda masih bisa melihat ujung jalan Taiko. Ada orang yang berdiri berbaris rapi. Itu benar, itu adalah sosok manusia, masing-masing hitam dan putih, masing-masing setan mengamuk, samar-samar terlihat, dan mereka semua memegang barang-barang di tangan mereka. Melihatnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Itu bukan salahnya, itu karena deretan sosok yang rapi adalah semua makhluk tertinggi dari Outland, ada iblis surgawi, iblis bencana, dan iblis suci. King bukan apa-apa, tetapi itu pasti harta karun, jika tidak, tidak akan ada pertemuan tertinggi seperti itu. Saat jarak semakin dekat, masing-masing Outland Supremes dapat dilihat secara samar-samar. Sepertinya itu adalah meteorit, dan sepertinya ada seseorang yang tersangkut di meteorit. Orang itu sepertinya adalah tubuh suci. Mata kedua belah pihak terjalin, Outland Supreme tersenyum, masing-masing dari mereka tertawa sinis, ada terlalu banyak, mereka semua menjilati lidah merah mereka, katakan saja. Setelah menunggu sekian lama, pasti ada manfaatnya. Ekspresi Ye Chen tidak terlalu tampan. Lihat postur ini, dia akan diserang oleh bajingan itu sebelum dia mencapai jalan Taiko. Jika dia berada di tanah datar, dia tidak akan takut pada udang kecil itu. Masalahnya, hari ini situasinya sangat memalukan.